Halo, perkenalkan nama saya Christopher Fabian dengan NIM 21055310799 dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengajar Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Kali ini saya membuat video lanjutan dari minggu lalu mengenai proses produksi di mana kita akan membahas Other Expandable Mold Processes, Permanent Mold Processes, Centrifugal Casting, and Die Casting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas. Mari kita lanjutkan. Ini masih menjadi buku untuk referensi dan juga beberapa sumber dari internet lain. Seperti ada dari manufacturer, ada product.net, dan lain sebagainya. Mari kita masuk. Isi dari video ini kita akan membahas apa itu Other Expandable Mold Processes dan apa saja contohnya. Yang kedua, penjelasan mengenai Permanent Mold Processes. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan centrifugal casting dan apa bagiannya? Dan yang keempat, apa itu die casting dan bagaimana prosesnya? Pertama, kita akan membahas Other Expandable Molds. Jadi, Other Expandable Molds itu adalah cetakan selain yang telah kita bahas sebelumnya, mungkin dari sand casting dan lain sebagainya. Oke, yang pertama itu ada ceramic mold casting. Ceramic mold casting adalah proses yang dapat dibuang, di mana polanya dapat digunakan kembali dan murah. Metode ceramic mold casting menggunakan keramik slurry atau bubur keramik yang dibuat dengan mencampur zirkon, alumina, fusilika, dan pengikat kimia lainnya. Pola yang digunakan adalah pola split gate atau yang bisa dipisah, yang biasanya dipasang pada pola match plate. Jadi bisa dipisah antara dua polanya. Terus berbeda dengan pola di casting investment atau disposable casting. Tipe ini pola dapat digunakan kembali. Kita lanjut. Proses ceramic mold casting. Bubur diaplikasikan di atas permukaan pola untuk membuat lapisan tipis di sekitarnya. Bubur mengisi ruang rongga dan kekosongan. Tidak perlu dilakukan ramming atau vibrating karena bentuknya bubur yang akan mengisi seluruh pola. Kemudian pola dikeluarkan setelah terbentuk sekitar 3-5 menit. Nah, setelah itu, cetakan dikeluarkan dari flask atau wadahnya, diolah dengan pengeras dan dipindahkan ke oven untuk dipanaskan bervariasi, mulai dari 100 derajat Celcius hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Cetakan kemudian siap menerima lelehan logam. Jadi, pertama kita membuat slurry dulu atau bubur cetakan, lalu dimasukkan ke dalam wadah pola. Nah, nanti wadah ini dibentuk. Nah, ini ada cup and rack. Nah, tinggal dimasukin. Untuk logamnya dimasukin. Seperti itu, teman-teman. Advantage dari proses ini atau keuntungan. Hasilnya presisi dan permukaannya hasilnya sangat baik serta suhu penuangan tinggi pun bisa dilakukan. Yang kedua, prosesnya tidak memerlukan risering atau venting atau chilling karena cooling rate-nya cukup rendah. Pola bisa dibuat dari kayu, logam atau plastik. Proses ini juga bisa digunakan semua tipe logam seperti titanium bahkan uranium. Yang kelima, hasilnya bisa digunakan untuk part seperti alat rumah tangga, teko, produk industri seperti pump impellers, complex cutting tools, komponen mesin nuklir, dan pesawat. Yang kedua ada proses ceramic shell process. Ceramic shell bertujuan untuk mengurangi biaya cetakan dengan memodifikasi lapisan keramik yang sebelumnya banyak, yang sekarang hanya menghadap pola, sehingga bahan yang diperlukan jadi lebih sedikit. Proses Shaw dan Unicast adalah dua dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk pembuatan cetakan cangkang keramik atau ceramic shell process. Kita akan membahas ke Shaw process. Proses Shaw adalah proses cetakan yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Cetakan terdiri dari permukaan keramik dengan tebal 2,3 sampai 9,3 mm dan didukung dengan fire clay yang murah atau lapisan tahan api. Karena bahan keramik, tingkat ekonomis penggunaan bahan keramik membuat, yang pertama, tidak ada batas ukuran pada coran pada saat diproses. Yang kedua, variasi proses menghasilkan coran dengan detail halus, butiran halus, serta presisi. Yang dimaksud halus di sini adalah permukaan, yang di sini tingkat butirannya, dan presisi. Bahan campurannya adalah bubuk tahan api, cairan etil silikat, terhidrolisis, dengan formulasinya tersendiri. Dengan pendekatannya, bubur bahan tahan api dengan etil silikat terhidrolisis dituangkan di atas cetakan.
Kemudian cetakan dilepaskan dari pola ketika bahan telah menjadi gel. Jadi prosesnya ini tidak sampai keras, tidak juga masih bentuk cair, tapi ketika sudah menjadi gel atau gel. Show proses. Berikut kita masuk ke prosesnya. Kita bisa lihat gambarnya di kanan, dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama, pola dimasukkan ke dalam flask atau wadahnya. Kemudian, campuran fire clay dimasukkan ke dalam flask dan dipadatkan dengan ramming atau vibration. Diseruduk atau digetarkan, mengandung pengikat, gas CO2, dan mengandung natrium silikat. Yang C, pola akhir berada di plat pola, kemudian pola yang selesai dan bahan pengikat disatukan ke dalam flask. Jadi ini pertama kita udah buat pola yang pertama, ini pola akhirnya. Nah, ini jadi ada dua pola. Material keramik membutuhkan bubur dituangkan dari jalur bagian atas dan berada di antara backup material dan pola akhir. Jadi ini seperti di antara dua pola. Ada jalurnya. Nah, ini nanti diisi dengan material keramik. F. Pola dilepaskan, bagian bawahnya dilepaskan. Yang G. Setengah cetakan kemudian dibalik dan dipanaskan dengan torch yang bertujuan untuk membakar volatil. Volatil apa? Volatil adalah senyawa organik yang mudah menguap ketika di suhu kamar. Dua bagian cetakan terbentuk, dirakit, dan siap untuk dituang. Nah, ini sudah siap untuk dipakai untuk melakukan casting. Yang keempat, uniqueness process. Mirip dengan show, yang membedakannya adalah treatment pada material keramiknya, baik seluruh keramik ataupun permukaannya, setelah menjadi gel. Dalam proses show, alkohol dalam bahan cetakan keramik dibakar sebelum retak akibat volatil. Alkohol dilarutkan dalam pelarutan cair atau uap, kemudian cetakan disemprotkan dengan larutan ini selama 15-20 menit. Setelah itu dikeraskan dan distabilkan material keramiknya. Setelah pengerasan selesai, maka dilakukan pemanasan dengan oven di suhu 980 derajat Celcius. Beda dengan proses show adalah saat membuat komposit cetakannya. Keramik menghadap bubur dilakukannya pertama kali saat pola dimasukkan, sehingga hanya satu set pola saja yang diperlukan. Plaster mold casting. Proses plaster mold casting ini mirip dengan sand mold casting dan inti terbuat dari plaster Paris atau gypsum. Cetakan dibuat dalam frame logam atau kayu yang memiliki pola. Adonan cair sekitar 60% air dan 40% plaster atau gypsum dituangkan ke pola. Cetakan digetarkan dengan ringan untuk memastikan pengisian cetakan sudah penuh. Setelah plaster mencapai set awal, bingkai dan pola dilepas, inti dapat ditambahkan jika ada, dan kemudian kedua bagian cetakan dirakit menjadi satu. Cetakan dipanggang dari suhu 175 sampai 870 derajat yang bertujuan untuk menghilangkan air dan meningkatkan permeabilitasnya. Lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, ini ada pola, ini ada cup, dan ini adalah plaster. Nah, dari pola ditaruh di cup, habis itu parting line. Parting line ini bertujuan untuk dapat memisahkan cup dan drag. Habis itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, cawan dituang atau cairan logam dituang dan mengisi semuanya. Setelah dituang dilakukan pendinginan, dan setelah pendinginan cup and drag bisa dipisah dan produk jadi. Aplikasi plaster mold casting untuk membuat sudut pompa dan turbin, serta komponen dengan geometris yang relatif rumit. Keuntungan dari pengecoran plaster adalah menghasilkan permukaan akhir yang baik atau halus, akurasi dimensi yang baik, dan mampu membuat penampang yang tipis. Sehingga bisa dilihat seperti ini. Ini bentuknya sangat tipis dan tetapi memiliki akurasi dimensi yang sangat baik. C5A, Foam Plaster Mold Casting merupakan plaster mold casting secara konvensional dengan foaming agent yang ditambahkan ke campurannya atau pembuat busa. Defoaming atau busa setelah cetakan selesai, hasilnya ada di cetakan permeable sejak di udara, di sel terhubung dengan selama pengeringan, sehingga menyediakan jalan keluar untuk setiap gas dalam campuran selama pengecoran. Prosesnya berbeda dengan yang sebelumnya. Proses foam plaster ini menggunakan bahan pembusa yang ditambahkan ke plaster kering atau bubur atau slurry. Pencampuran juga memastikan bahwa ada sel udara tidak lebih dari diameter 0,25 mm. Sel udara kecil memberi permukaan cetakan halus dan kuat untuk dicor. Jumlah busa idealnya 50-100% setiap peningkatan volume.
Untuk pengeringan menggunakan suhu yang lebih rendah karena sifatnya yang isolasi. Jika terlalu panas akan ada retakan karena terlalu cepat kering. Dan juga ini berbentuk busa. Kalau busa kering akan mudah pecah atau retak. Paduan aluminium dan magnesium cocok untuk proses ini. D. Permanent mold processes. Permanent mold casting adalah melibatkan cetakan logam yang dapat digunakan kembali. Bagian cetakannya biasanya memiliki engsel. Mengisi bagian cetakan menggunakan logam cair dengan menggunakan gaya gravitasi. Prosesnya cairan jatuh di antara cetakan pasir dan die casting. Cetakan biasanya terbuat dari besi dan dilapisi 0,30 sampai 0,75 mm lapisan tahan api dan disuspensikan dengan cairan yang untuk mencegah pendinginan cepat dari pengecoran. Grafit bubuk juga ditabur di permukaan cetakan untuk mempermudah saat melepas coran. Aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga sering dicetak dengan permanent mold casting. Ini ada bagian permanent mold casting. Yang pertama ini ladle atau gayung yang kita biasa gunakan untuk mengangkat logam cair. Ada sprue tempat masuknya nanti cairan tersebut. Ada mold half sebelah sini dan sini yang nanti bisa didorong. Ini bisa bergerak. Ada core pin atau inti yang digunakan untuk membuat lubang. Ada cavity atau nanti bisa diisi. Ada runner yang bertujuan untuk mengalirkan. Ada core atau inti juga yang membuat jadi ada bentukannya. Mold half sebelahnya ini kaku. Ini casting hasil akhirnya nanti. Jadi prosesnya yang pertama ada logam yang dipanaskan dulu dan juga cetakan ini disemprotkan tadi dengan cairan. Lalu cetakan ini setelah dituang akan ditutup dan juga material ini akan dituang. Jadi hasilnya rapat. Setelah itu, setelah mulai agak dingin dan juga mendingin, cetakan ini bisa dibuka. Ini adalah bagian yang bergeser dan ini bagian yang tetap ya. Jadi cetakan dibuka dan ini ada pin ejector di sini. Pin ejector bertujuan untuk melepas benda kerja. Setelah ini benda kerja telah selesai dan bisa dilakukan trimming. Nah, trimming ini nanti kita akan bahas di bab ada berikutnya. Keuntungan dan kerugian dari permanent mold casting. Keuntungannya, cetakan dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, akurasi dimensi dan finishing yang baik. Yang ketiga, tingkat produksi yang tinggi. Yang keempat, kemudahan mendapatkan pemadatan terarah. Yang kelima, lajuan pendinginan tinggi karena koefisien kondisi panas yang tinggi dari cetakan logam. Yang keenam, inti logam yang dapat dipisahkan dari pengecoran atau berkaitan dengan cetakan dapat digunakan. Yang kerugiannya, biayanya pasti tinggi karena menggunakan logam. Yang kedua, sebagian besar logam yang memiliki titik leleh rendah. Yang ketiga, umur cetakan pendek dalam coran baja dan besi. Karena suhu pada molten metalnya itu sangat tinggi sehingga dapat memperpendek usia dari si moldnya ini. Yang keempat, tidak ekonomis untuk produksi volume rendah. Yang kelima, kelelehan thermal dan risiko erosi terutama pada pengecoran logam dengan titik leleh yang lebih rendah. Masuk ke low pressure permanent mold casting. Ini sama aja kayak tadi, tapi ini menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan, tentu lebih canggih daripada cetakan sebelumnya. Menggunakan gas pada tekanan 3 hingga 15 psi atau 20 hingga 100 kPa untuk mendorong logam ke cetakan. Tekanan dilakukan ke bagian atas sehingga memaksa logam cair naik ke cetakan tahan api. Tabung penuang memanjang ke bagian bawah ladle sehingga bahan yang didorong ke dalam cetakan akan sangat bersih. Nah, terus tidak perlu riser karena tekanan memaksa logam cair untuk menyusut dengan mengkompensasi. Jadi di sini ada air pressure, tekanan udara didorong, ini adalah molten metalnya. Nah, karena ada tekanan, dia otomatis mencari ruangan. Di sini ada plunger atau nanti bisa ditekan. Nah, nanti setelah ada tekanan udara, ini akan mendorong sampai ke atas dan mengisi cavity atau kekosongannya. Nah, setelah terisi, nanti akan ditahan dan mendingin, tapi di sini akan ditutup. Nah, setelah itu
logamnya kembali turun, dan ini bisa dibuka moldnya. Seperti itu. Keuntungannya dari permanent mold casting. Keuntungannya sifat mekanik yang unggul, pengecoran kualitas internal yang lebih tinggi, mampu mempertahankan proses yang lebih berulang dan berkualitas, serta menghasilkan casting yang lebih konsisten. Peningkatan kualitas menghasilkan aplikasi kedap suara dan tekanan atau kebocoran. Struktur butir juga ditingkatkan untuk hasil pemesinan yang baik. Risiko gas yang rendah diambil selama pengisian cetakan yang konstan. Peningkatan aliran produksi dan dengan peningkatan hasil. Operasi sekunder yang diminimalkan atau operasi yang akan dilakukan berikutnya kepada benda kerjanya. Kemampuan untuk membuat desain pengecoran yang lebih rumit dengan detail pengecoran yang rumit karena bahan pengisi berada di bawah tekanan konstan. Slash casting. Proses ini digunakan untuk cetakan dengan bagian tengah kosong, atau kita biasa melihat di sebuah guci. Benda dari paduan berbasis seng, timah hitam, dan timah putih, inti tidak diperlukan, karena bagian tengahnya kosong. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan permanen dan disimpan sehingga cairan logam cangkang yang dipadatkan melapisi cetakan dinding. Kemudian, cetakan dibalik sebelum logam mendingin dan padat. Logam yang masih cair dikeluarkan dengan dialirkan dan dikembalikan ke dalam peleburan. Cetakan dibuka dan coran dilepas. Contohnya seperti ini. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan sejenak dulu untuk melakukan pembekuan di bagian bawah yang bersentuhan dengan cetakan. Kemudian dibalik dan akan tertuang ke luar rongga. Jadi ini dimasukkan, terus dibalik untuk mengisi seluruh dinding. Setelah itu dibiarkan dulu dingin, habis itu dituang bagian yang masih cairnya itu, dan slash casting part bisa diambil dengan coran yang berlubang. Ketebalannya ditentukan oleh lamanya waktu penahanan sebelum cetakan dibalik atau dikeluarkan. Tetapi ini adalah keuntungan dan kerugian slash casting. Keuntungannya metode slash casting lebih murah dibandingkan metode casting lainnya, karena metodenya sangat mudah. Yang kedua, keuntungan utama dari slash casting adalah menghasilkan coran berungga yang ringan. Yang ketiga, penggunaan logam cair juga lebih sedikit karena komponennya berlubang dan tidak perlu padat-padat seperti sebelumnya desain mold casting dan lainnya. Dan juga ini kan hanya memerlukan untuk logam itu menempel pada dinding cetakannya saja. Dan yang digunakan dalam proses slash casting sederhana dan biayanya tentu lebih murah. Yang berikutnya, geometri luar akurat diperoleh pada komponen yang dicor dengan menggunakan proses ini. Yang terakhir, permukaan akhir juga baik atau halus. Kerugiannya, proses pengecoran lumpur atau slush cocok untuk logam yang memiliki suhu leleh lebih rendah. Jadi untuk logam suhu tinggi sepertinya tidak terlalu bisa. Yang kedua, untuk menuangkan logam cair diperlukan mekanisme putaran mekanis. Yang ketiga, pengecoran slash cocok untuk pembuatan coran dengan jumlah kecil. Yang berikutnya, kekuatan dan sifat mekanik lainnya dari komponen pengecoran sulit dikendalikan karena ini menggunakan timing atau waktu untuk melakukan pengecorannya. Yang terakhir, geometri internal atau bagian dalam casting juga tidak dapat dikontrol karena kita tidak bisa melihat bagian dalam dan juga kita berpacu dengan waktu. Yang keempat, press casting. Mirip dengan slash casting, permanent mold sebagian diisi dengan logam cair yang diset dengan meteran jumlahnya. Inti yang pas dimasukkan ke dalam rongga sehingga logam cair dapat dipaksa masuk ke dalam rongga cetakan. Ketika logam masuk ke dalam rongga, inti dihilangkan dan kita mendapatkan pengecoran rongga dengan dinding tipis. Press die casting yang ditekan terbatas pada benda ornamental. Metode ini dikembangkan awalnya oleh Cartier dari Prancis sehingga sering disebut dengan Cartier casting. Berikutnya ada vacuum casting. Tekanan atmosfer di dalam chamber memaksa logam ke atas setelah dilakukan vakum. Jadi di sini ada vakum, ada lubang-lubang. Nah, ini digunakan untuk menarik logam cair sehingga mengisi cavity yang ada di dalam. Ini ada feed tube atau bagian yang akan masuk. Ada molten pool, ada reactor upper die atau bagian atas die-nya. Dan ini ada bagian bawah dan ini ada vakum. Cangkang tipis dari casting bisa dibuat.
Yang ketiga, permukaan sempurna dan halus. Yang keempat, hasil lebih bersih dibanding low pressure. Yang kelima, mechanical properties lebih baik dari low pressure casting. Kita sekarang masuk ke centrifugal casting. Centrifugal artinya gaya berputar, centrifugal. Nah, jadi ada gaya di situ. Gaya inersia akibat putaran mendistribusi logam cair menjadi cetakan berongga. Kita masuk ke pertama, ada true centrifugal casting. Fase kering grafit atau cetakan logam bisa dirotasikan secara horizontal atau vertikal. Hasil akhir produk biasanya bulat seperti selongsong senjata, pipa, atau tabung. Bagian dalam dari casting ini berbentuk bulat atau silindris. Jika cetakan dirotasikan vertikal, permukaan bagian dalam akan menjadi parabolik. Parabolik, tahu? Parabolik artinya bisa berbentuk seperti ini. Produk hasilnya memiliki kekuatan kepadatan bagian luar, yang dengan bagian dalam yang memiliki sedikit impurities atau ketidaksempurnaan. Jadi ini, tadi saya bahas parabolik. Ini kalau dilihat dari samping seperti lingkaran. Seperti lingkaran. Nah, paraboliknya itu di bagian sini sampai sini. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini ada pouring basin. Nah, nanti logam cair dituangkan dari orifice. Nah, dari sini nanti ini ada namanya bottom rollers di sini. Yang bertujuan untuk memutar namanya tabungnya ini atau cetakannya ini. Setelah diputar, nanti produknya akan dikeluarkan. Yang E2 ada semi-centrifugal casting. Pengecoran semi-centrifugal menggunakan gaya centrifugal untuk menghasilkan pengecoran padat daripada cetakan tubular tadi. Gambar di bawah menunjukkan contoh pengecoran semi-centrifugal di mana cetakan memiliki riser pada sumbu rotasi untuk memberi bahkan logam cair. Cetakan yang dapat dibuang lebih umum dan digunakan membuat bagian-bagian seperti roda jari-jari, katrol, roda gigi kosong, sema kuningan, dan nozzle. Jadi ada dituang ini dan mengisi semua cavity-nya, lalu diputar sesuai sumbu yang di bawah. Nah, nanti hasil tengah-tengahnya ini bisa menghasilkan pengecoran padat daripada cetakan yang tadi. Bagian luar benda yang dibentuk oleh pengecoran semi-centrifugal memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada pusat sumbu putar. Prosedur pengecoran ini digunakan untuk membuat benda-benda seperti roda berjari-jari yang memiliki simetri rotasi dan dapat melepas pusat pengecoran. Melepaskan bagian dengan gips juga menghilangkan komponen densitas terendah gips. Kualitas pengecoran akhir dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan putar, diameter komponen, suhu penuangan, kecepatan penuangan, dan juga suhu cetakan dan laju pendinginan. Proses semi-centrifugal seperti yang ditunjukkan di gambar samping, cetakan dapat dibuang, dipasang di sekitar sprue pusat atau tempat pusatnya. Terus logam cair kemudian dituangkan ke dalam sprue secara perlahan dari sumber eksternal menggunakan cerat kecil atau pouring basin. Nanti masuk dari pouring basin masuk ke flash. Bahan cair dapat dituangkan ke dalam cetakan yang berputar, atau rotasi cetakan dapat dimulai setelah penuangan dilakukan. Penuangan berhenti setelah jumlah logam cair yang tepat untuk casting, runner, dan sprue dituangkan. Pendinginan berlanjut setelah penuangan dan distribusi, dan selama proses pemadatan. Yang terakhir, peralatan akan berhenti berputar setelah coran benar-benar beku dan potongannya dapat dilepaskan. Jadi ini diputar dari awal penuangan, nanti ini mengisi semua kekosongannya, nah terus diputar sampai agak membeku dan potongannya dan putaran ini bisa diberhentikan. Setelah beku baru bisa dilepas. Centrifuge casting atau centrifuge itu hasil setelah centrifugal. Proses ini digunakan untuk part yang lebih kecil dan rumit. Gaya centrifugal memberikan tekanan yang membuat pengisian kekosongan cetakan secara penuh. Cetakan berbentuk lingkaran seperti sebuah central sprue atau riser. Rotasi bisa berupa horizontal atau vertikal dan kecepatan putaran relatif rendah. Yang pertama ini ada yang tadi true centrifugal, disebut untuk selongsong peluru dan lain sebagainya atau pipa.
Yang kedua ini ada semi sentrifugal, di mana tengah-tengahnya ini ada padatan dan tetap berbentuk lingkaran. Yang ketiga centrifuge, itu ini hasil benda setelah diputar, di mana ini mengisi semua kekosongan tadi. Lanjut, die casting. Ini yang paling sering kita bicarain. Die casting adalah proses pengecoran cetakan permanen, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan dikeluarkan setelah pemadatan. PDC atau pressure die casting. PDC, logam cair disuntikan ke dalam cetakan di bawah tekanan. PDC selanjutnya dibagi menjadi dua jenis, ada cold chamber dan hot chamber die casting. Tahapan die casting secara general atau secara umum, yang pertama logam mentah dicairkan sehingga dapat dituangkan ke dalam rongga cetakan. Yang kedua, cold chamber die casting. Kecuali cold chamber die casting, cetakan dipanaskan sebelum memasukkan logam cair. Jadi hanya berlaku untuk hot chamber die casting. Yang ketiga, cetakan ditutup dan logam cair dituangkan atau disuntikan ke dalam cetakan. Karena kenapa disuntikan? Karena ada tekanan di situ. Yang keempat, cetakan dibiarkan tertutup sampai logam cair mengeras. Yang kelima, cetakan dibuka dan bagian cor bisa dilepas. Hot chamber die casting. Kita langsung masuk ke prosesnya. Jadi aku akan jelasin bagian-bagiannya. Yang pertama ada die atau penutupnya, ada nozzle yang bertujuan untuk mengalirkan, ada gooseneck sama juga dengan nozzle, tapi nozzle ini langsung berhubungan dengan casting yang kaku. Terus ada plunger yang bertujuan untuk menekan, ada molten metal. Ya, yang pertama, die casting dan hot chamber di gooseneck diisi dengan logam cair. Jadi ini diisi semuanya dengan logam cair dulu. Setelah itu plunger turun untuk menekan logam melalui gooseneck dan nozzle dan ke dalam rongga die. Jadi ini masuk hingga ke rongga die atau untuk mengisi cavity-nya. Cetakan dibuka, setengah cetakan tetap, setengah bergerak. Jadi yang ini tetap, yang ini dapat bergerak, dan ini ada pin ejector. Nah, plunger juga ditarik untuk mengurangi tekanan sehingga logam yang telah mengisi, karena ini masih ada sisa di sini, ini bisa kembali lagi ke dalam chambernya. Nah, setelah itu, ini bagian yang telah ditarik tadi. Jadi logam yang di sini tadi, yang kan ini udah diisi. Nah, ini kembali lagi sehingga menjadi seperti ini. Dan juga bagian die setengah yang bisa bergerak ditarik. Nah, yang terakhir, pin ejector mendorong hasil benda sehingga benda ini bisa diambil. Dan saat ini plunger membuka kembali untuk mengisi logam cair untuk melaksanakan siklus berikutnya. Nah, di sini tadi aku bilang ada pin ejector yang bertujuan untuk melepas casting dengan cara mendorongnya. Cold chamber die casting. Prosesnya kita langsung masuk. Yang pertama kita jelasin dulu komponen mesinnya. Yang pertama ada die casting setengah stasioner. Yang kedua ada die yang bergerak. Jadi ini yang tetap. Ini yang tetap dan ini yang bergerak. Yang ketiga ada ruang dingin atau cold room. Yang keempat ada pendorongnya atau plunger tadi. Yang kelima ada sendok atau yang ditujuan untuk menuangkan logam cair. Yang keenam ada pin ejector untuk melepas. Yang ketujuh ada die casting. Nah, yang pertama cetakan ditutup dan logam cair dimasukkan. Cetakan dirapatkan, logam cair dituang ke dalam ruang dingin. Nah, habis itu plunger bergerak maju untuk memaksa logam cair atau mendorong logam cair ke dalam rongga cetakan sehingga terisi dengan logam cair tadi. Nah, setelah dingin, cetakan akan dibuka dan casting dapat dikeluarkan dengan pin ejector sama seperti tadi. Yang membedakan adalah proses yang pertama penuangannya tentu berbeda. Kita kan tadi menggunakan hot chamber. Jadi chamber itu harus dipanaskan dan juga die castingnya itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Berbeda dengan ini. Yang terakhir, yang ketiga di bagian F ini ada trimming. Pada bagian die cast biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash atau kelebihan bahan, material berlebih dan gate serta runner. Metode umumnya menggunakan hidrolik atau mesin press mekanis dan sebuah trimming die. Biasanya operasi dilakukan setelah casting karena benda kerja masih panas sehingga mudah untuk dilakukan trimming. Trimming juga bisa dilakukan dengan manual, akan tetapi dengan produksi yang tinggi, peralatan khusus harus diperlukan. Seperti gerinda juga dapat digunakan dalam bentuk ini.
Jadi kita lihat di sini ini cast part atau bagian casting setelah tadi dilakukan die casting. Ini ada runner di mana tadi tempat aliran-aliran, semuanya ada sprue juga. Nah, kita hanya memerlukan lingkaran ini. Maka dilakukan trimming dengan press. Jadi press ini bentuknya misalnya kita buat gambarnya. Ini kan lingkaran tadi terhubung dengan yang ini dan yang ini. Nah, kita masuk ke pressnya. Jadi ada benda press, misalnya seperti ini, ada press. Ini ada datarannya, ada mejanya. Nah, ini ada juga tiangnya, tiang. Nah, tiang juga. Nah, di sini ada benda kerjanya. Nanti ini ada bagian atasnya lagi. Nah, ini nanti ditekan sehingga memotong dan menghasilkan benda kerja yang seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Impregnation of die casting. Ini adalah slide terakhir kita sebelum menutup. Ini adalah operasi yang lain jika produk membutuhkan pressure tightness atau kepadatan dan juga tekanan. Prosesnya cetakan diresapi dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mengisi pori-pori yang dapat mempengaruhi kekuatan dan juga untuk menahan tekanan. Prosesnya melalui langkah berikut. Yang pertama ada pembersihan, penempatan benda kerja pada vakum ruang hampa. Yang ketiga, mempertemukan sialan. Sialan itu adalah cairan yang mampu menahan cairan lewat suatu celah dengan ruangan tersebut, yang biasanya kita lihat saat orang membentuk sebuah akuarium, kita melihat dia menaruh cairan seperti itu, warnanya putih. Yang keempat, tekanan di ruang hampa mendorong sialan ke pori-pori yang ada di benda kerja. Yang kelima, pemanasan dan pemanggangan dilakukan untuk memperbaiki impregnated material, dan itu jika diperlukan. Yang terakhir, dicuci dan dikeringkan. Baik, sekian dari saya untuk materi kali ini. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Bila ada ingin memberikan sesuatu, silakan komentar di kolom chat. Terima kasih.